Kalau disuruh pilih nih, lebih mau naik jabatan cepat atau naik jabatan pasti? Kenapa harus gitu? Karena faktanya hari ini, rekan dosen pasti lagi ada di persimpangan dua sistem. Di mana satu ngasih kebebasan penuh buat ngebut, satu lagi ngejanjiin jalur yang lebih rapi. Tapi dengan batasan. Pertanyaannya bukan lagi soal sistem mana yang benar, tapi mana yang paling pas buat dosen sekarang. Nah, menarik nih kita bahas. Pemetaan dua era logika Dupak versus SKP konversi. Oke rekan dosen, kalau kita beda secara jujur, perbedaan Dupak dan SKP nggak lagi cuma beda di teknisnya aja, tapi beda juga di cara pandang terhadap profesi rekan dosen itu sendiri. Kita lihat bedanya dari kedua fase ini ya. Era Dupak, logika celengan angka kredit. Rekan dosen, di era ini, karir dosen dibangun kayak nabung gitu. Jadi, setiap aktivitas kayak ngajar, neliti, pengabdian, bahkan sampai ke penunjang itu, semuanya dikonversi jadi potongan kecil angka kredit. Dan rekan dosen harus ngumpulin itu satu persatu. Hasilnya gimana? Udah jelas, banyak dari dosen akhirnya kejebak pada aktivitas administratif, kayak ngumpulin sertifikat, unggah bukti kegiatan, ngemastiin setiap butir masuk ke dalam sistem. Jadi, secara nggak sadar, peran rekan dosen itu geser dari akademisi jadi manajer dokumen pribadi. Dan kita semua pernah ada di fase itu. Ngabisin waktu bukan buat riset, tapi buat ngerapin berkas. Era SKP, logika ekspektasi dan predikat kerja. Lanjut nih di era satunya, udah masuk sistem baru di mana logika ini dibalik rekan dosen. Dosen gak lagi dinilai dari potongan aktivitas, tapi dari kinerja secara utuh dalam 1 tahun. Angka kredit gak lagi dikumpulin, melainkan dikonversi dari predikat kerja. Kayak sangat baik di 150%, baik di 100%, dan cukup di 75%. Dan ini udah kita bahas di konten sebelumnya, bisa cek di pojok kanan atas ya. Emang sih, sekilas kelihatan lebih sederhana ya rekan dosen, tapi ada satu implikasi besar yang sering gak disadari. Kinerja dosen sekarang nggak berdiri sendiri, justru melekat pada target institusi, penilaian atasan, dan capaian organisasi. Artinya, kalau organisasi nggak perform, ya dampaknya bisa ngikut menarik turun penilaian individu. Disinilah sistem baru kerasa lebih modern, tapi juga jauh lebih kompleks secara politik dan struktural. Mana yang lebih cepat? Analisis nyata di lapangan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti nih rekan dosen. Mana yang lebih cepat bikin dosen naik jabatan? Jawabannya nggak sesederhana itu ya yang pasti, karena masing-masing sistem punya jalan cepat dan jalan jebakan. Kita lihat sama-sama ya ada apa aja. Kenapa SKP bisa jauh lebih cepat? Kalau di atas kertas, SKP adalah sistem akselerasi. Kenapa? Karena nggak perlu ngumpulin bukti satu persatu. Data otomatis dari BKD ke sistem dan angka kredit langsung terkonversi setiap tahunnya. Kalau rekan dosen itu konsisten dapat predikat baik atau sangat baik, maka dalam 2-4 tahun udah bisa memenuhi syarat buat naik jabatan secara linear. Ini sesuatu yang dulu di era Dupak bisa jauh lebih lama. Dan yang paling kerasa itu, beban administrasi turun drastis. Nggak ada lagi drama buat nyusun berkas tabel menjelang usulan Japfung. Kenapa Dupak kerasa lebih adil bagi dosen produktif? Di sisi lain, SKP juga punya batasan. Ada namanya capping system. Artinya, seproduktif apapun rekan dosen, nilai maksimal tetap ngikutin predikat SKP. Misalnya gini, rekan dosen udah punya publikasi sekitar 10 jurnal internasional dalam setahun. Tapi, kalau predikatnya baik, ya tetap dikonversi sesuai batas baik, bandingkan dengan Dupak. Di sistem lama, dosen yang super duper produktif bisa loncat angka kredit atau bahkan percepat kenaikan jabatan secara signifikan. Nggak ada batas plafon penghalang, yang artinya Dupak ngasih ruang buat top performer untuk melesat. Sementara SKP lebih meratakan, dan disinilah dilema itu muncul. SKP cepat buat yang konsisten, Dupak juga cepat buat yang ekstrim produktifnya. Cuman kembali lagi, karena sistem Dupak udah nggak berlaku lagi untuk pemenuhan syarat kenaikan jabatan, tinggal gimana kita menuhin syarat predikat konversi tersebut atau menjaganya agar tetap berada di sangat baik. Buat yang penasaran lebih lengkapnya soal perubahan ini, bisa juga cek video di pojok kanan atas ini ya. Jadi, mana yang lebih cepat, SKP atau Dupak? Jawabannya bukan soal sistemnya, tapi soal strategi rekan dosen ngebaca sistem sekarang. Kalau rekan dosen tipe yang konsisten, stabil, dan ngikuti ritme organisasi, SKP adalah jalur cepatnya. Tapi, kalau merujuk ke produktif tinggi, agresif, dan pengen lebih melesat, Dupak dulu yang ngasih ruang lebih besar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.